Ada sebuah kejadian lucu. Pas TV ini sampai ke kantor dan sebelum kita coba, kita tebak-tebakan berapa harga TV ini. Ada yang jawab 10 juta, ada yang jawab 15 juta. Saya dengan PD-nya nebak TV ini harganya 30 jutaan. Karena kebetulan saya punya TV sebesar ini. Tapi pas lihat harga aslinya, 130 juta. Make her miskin! Make her miskin! Santai! Santai! Tentunya harga TV segini bukan tanpa alasan. TV ini punya berbagai macam teknologi yang paling canggih yang ada di Smart TV. Dan TV Sultan ini akan mengubah sudut pandang kita tentang bagaimana nonton TV di rumah. Karena yang ada di TV ini mungkin nggak akan pernah kita temukan di TV lain. Dari resolusi 8K yang tajam parah, terus desain yang nggak ada obatnya, cakep banget, sampai fitur-fitur berbasis AI. Semuanya ada di TV ini. Hal pertama yang pasti bikin saya amazed adalah desainnya. TV ini punya gaya desain bernama Infinity Air yang tipis banget ya. Saking tipisnya, bezel di sekeliling layar hampir nggak kelihatan loh. Berasa terbang aja TV ini. Beneran beda sama TV-TV yang pernah kita review. Bagian belakang TV-nya juga tipis, cuma sekitar 1 cm lah. Ini bikin TV ini gampang banget dipasang di tembok, ditempelin gitu. Samsung juga mendesain sebuah kotak bernama Slim One Connect Box buat naruh semua port. Jadi kabel-kabel nggak bakal berantakan di belakang TV. Rapih bet dah. Ukuran TV ini tuh gede banget coy. Dengan panjang dengan stand itu 1877,4 mm, terus tingginya 1145,2 mm dan lebar 304,9 mm. TV ini beratnya kagak main-main, 53,4 kg coy. Kagak mungkin diangkat sendirian. Maling aja kayaknya mikir 2 kali buat nyolong TV ini. Hari gini nyolong TV, Bang. Emang nyolong apa, Bang? Nyolong HP, Bang. Nyolong Maaf ya, dia mantan. nyolong TV pas lagi mau keluar jendela nyangkut, Bang. Iya, itu dia mau saya. Tapi yang paling bikin mata saya melotot waktu pertama kali melihat layar ini pas dihidupin adalah layarnya. Layarnya 8K bejir. Resolusi 8K itu artinya 4 kali lebih tajam dari 4K. Bayangin aja, 4K aja udah tajam. Lah ini 4 kalinya coy. Kita bahkan bisa lihat setiap helai rambut, setiap pori-pori, komedo, jerawat, daki, dosa, semua kelihatan, buset. Parah banget dah ini detailnya. Oh ya, by the way, 8K itu resolusinya 7680 dikali 4320 pixel ya. Layar Smart TV ini juga punya teknologi Quantum Matrix Teknologi Pro yang bikin warna hitamnya itu jadi pekat banget gitu. Dan warna-warna lain tuh kelihatan lebih hidup. Kontrasnya itu tinggi banget. Jadi gambarnya tuh kelihatan lebih realistis gitu. Pokoknya layar terbaik yang pernah saya lihat seumur hidup saya lah. TV ini tentu aja udah punya fitur HDR atau High Dynamic Range yang bikin gambar jadi lebih detail di area gelap dan terang. Jadi, walaupun lagi nonton film yang banyak adegan gelapnya, kita tetap bisa lihat detailnya dengan jelas. Layar TV ini punya adaptive refresh rate. Saat resolusinya mentok di 8K, maksimal refresh rate-nya ada di 100 Hz. Sementara saat di resolusi 4K, dia bisa sampai 240 Hz. TV mana yang punya refresh rate 240 Hz? Monitor nih gua rasa, bukan TV nih kayaknya. Di balik layar yang super cakep luar biasa ini, ada chipset bernama NQ8 AI Gen 3 Processor. NQ8 sendiri singkatan dari Neural Quantum 8. Sebuah prosesor yang pakai teknologi AI buat ningkatin kualitas gambar dan suara. Jadi walaupun kita lagi nonton konten yang resolusinya lebih rendah dari 8K, prosesor ini bisa naikin resolusinya biar kelihatan lebih tajam di layar 8K. Wah, mulut netizen kalau dilihat di TV ini kayaknya akan jauh lebih tajam sih, Bang. Kayak kalau kita nonton, kita baca itu berdarah-darah muka kita kayaknya. Prosesor ini juga bikin performa TV ini jadi ngebut banget coy. Kagak ada lagi cerita si TV lemot waktu dioperasikan. Kerasa sangat responsif atau bahkan mungkin yang paling responsif untuk sebuah Smart TV. Ya iyalah, harganya ratusan juta. Ya kali masa lemot. Lah, TV-nya mati sekarang. Butut nih TV-nya. Kalah nih sama TV Samsung. Harus ganti. Harus ganti. Bayangin coy, TV kita sampai insecure. Gara-gara kita ngomongin TV 130 juta. Insecure dia. Malu coy, malu. Seandainya dia bisa keluar dari ruangan ini, keluar dia. Akhirnya dia mematikan diri sendiri karena malu.
Samsung Neo QLED 8K QN900D ini punya banyak port ya, jadi kita bisa koneksiin berbagai macam perangkat ke TV ini. Ada port HDMI 2.1 yang support refresh rate tinggi buat main game di konsol PS5 atau Xbox, ada juga port USB buat nonton film dari flash disk atau hard disk eksternal. Terus port-port lainnya, ada digital output out of... Udah. Nih. Terus port-port lainnya ada digital audio out optical, USB Type-C A. Salah juga. Port lainnya ada digital audio out optical, terus ada USB Type-A 3 biji, Type-C sebiji, port RJ45 buat LAN, dan RF in. Untuk protokol wirelessnya ada Wi-Fi 6, ada Bluetooth 5.3, sementara untuk user interface, TV ini pakai sistem operasi Tizen Smart TV OS buatan mereka sendiri. Tizen OS ini punya tampilan yang simple dan gampang dimengerti. Kalian bisa akses berbagai aplikasi streaming kayak Netflix, YouTube, Disney+, Hotstar, dan masih banyak lagi. Navigasi di menunya juga gampang banget sob, jadi kita nggak bakal bingung walaupun baru pertama kali pakai. Dan ada unsur AI di user interface TV ini. Selanjutnya, untuk fitur banyak banget, buset. Gua sampai muncrat tuh. Apalagi udah dilengkapi AI juga kan, saya coba sebutin satu-satu ya. Tapi nggak akan saya jelasin secara mendalam, soalnya nggak tahu jadi berapa lama video ini kalau saya jelasin semua. Terkait tampilan konten, ada fitur AI customization yang bisa menyesuaikan tampilan konten sesuai preferensi kita. Caranya, buka menu setting, terus aktifkan intelligent mode, kemudian pilih picture mode. Pilih AI customization, lalu pilih gambar berdasarkan brightness, kontras, color, dan color tone yang kita suka ketika nonton sport event atau movie. Makin sering dipakai, si AI-nya ini akan makin pintar menganalisa dan menyesuaikan pengaturan TV sesuai preferensi kita. Terus ada juga Quantum Matrix Teknologi Pro. Teknologi ini yang bikin warna hitamnya jadi lebih pekat dan warna-warna lainnya jadi lebih hidup. Selain itu, ada juga Neo Quantum Processor 8K, prosesor canggih yang pakai AI buat ningkatin kualitas gambar dan suara. Lalu ada 8K AI Upscaling Pro, teknologi yang bisa naikin resolusi konten biar lebih kelihatan tajam di layar 8K. Terkait audio juga nggak kalah pinternya. Pertama ada Object Tracking Sound Pro. Fitur ini bikin suara di TV jadi lebih realistis sob. Suaranya tuh kayak ngikutin objek yang bergerak di layar gitu loh. Misalnya, kalau ada adegan mobil lewat dari kiri ke kanan, suaranya itu bakal kedengeran bergerak dari speaker kiri ke kanan gitu, kayak woeng gitu, anjay. Udah kayak nonton bioskop ini. By the way, TV ini juga udah support Dolby Atmos ya. Dan maksimal output dari speaker-speaker di TV ini ada di 90 watt. Gede deh untuk sebuah TV. Kedua, ada fitur Active Voice Amplifier Pro. Fitur ini punya teknologi bernama AI Dialog Booster. Tahu nggak, fitur ini tuh canggih banget bisa. Dia bisa bikin dialog dalam sebuah film jadi terdengar lebih jelas tanpa terganggu suara sekitar. Gimana tuh? Kok bisa begitu ya? Dialog dalam film tersebut akan kedengaran jelas walaupun di sekitar kita ada suara berisik. Misalnya ada suara vacuum cleaner, atau suara AC, atau suara apalah itu. Pokoknya dia akan otomatis membesar si dialognya. Ketiga, ada Q Symphony. Kalau kita punya soundbar Samsung, fitur ini bisa bikin suara TV dan soundbar jadi lebih harmonis. Speaker TV dan soundbar bakal kerja sama buat ngasilin suara yang lebih powerful dan wadidaw. Keempat, ada Adaptive Sound. Fitur ini bisa ngatur suara TV secara otomatis sesuai dengan konten yang lagi kita tonton. Jadi, kalau lagi nonton film action, suaranya bakal lebih menggelegar gitu. Kalau lagi nonton berita, suaranya bakal lebih jernih dan kalem, nggak berasa kayak lagi dibentak-bentak sama news anchor-nya gitu. TV ini juga udah terkoneksi menggunakan SmartThings. Fitur ini tuh kayak pusat kendali buat semua smart device kita ya. Di SmartThings kita bisa akses berbagai perangkat, mengontrol perangkat smart home, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa atur fitur otomatis sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan. Dan terakhir ada Gaming Hub. Buat yang suka main game di konsol, TV ini punya Gaming Hub yang bakal manjain mata kalian waktu main game di TV ini. Mau dong dimanjain. Ada fitur game bar yang ngasih kita akses cepat ke berbagai pengaturan game. Ada juga fitur Game Motion Plus yang bikin gerakan di game jadi lebih smooth. Dan untuk fitur gaming, TV ini lengkap banget. Mulai dari VRR, VRR itu Variable Refresh Rate. Terus ada HGIG, HGIG, apa itu? Silahkan googling. Sampai FreeSync Premium Pro. Dan fitur AI juga ada untuk main game ya. Fiturnya bernama AI Auto Game Mode ini bisa secara otomatis mendeteksi genre dari game yang kemudian si TV akan mengoptimalkan kualitas gambar sesuai dengan genre dari game yang dimainkan. Buset dah, sampai segitunya ini TV pintarnya. Waktu kita coba main game FIFA di Xbox dengan TV ini, gila sih ini, pemain cakep banget gambarnya. Pemain-pemain dari Real Madrid kelihatan realistis banget ya. Ya walaupun kemarin mereka kalah dari Liverpool ya, tapi it's okay, nggak masalah.
Tapi beneran main game di TV ini ngasih experience yang bener-bener berbeda gitu. Gila sih, asik banget coy. 130 juta. Selain fitur-fitur bejibun tadi, teknologi yang ada di TV ini juga udah beberapa step di atas TV-TV lain di pasaran. Contohnya ada Eye Comfort Mode. Jadi mode ini tuh bikin TV jadi lebih nyaman di mata ya, terutama kalau kita nonton di ruangan yang agak redup. Untuk yang masih suka nonton TV pakai antena, TV ini juga masih mendukung TV digital dengan protokol DVB-T2. Namanya produk buatan manusia, sebagus-bagus produk tersebut, bisa dipastikan akan ada kekurangannya. Ingat, kesempurnaan hanya milik Allah dan Andra and the Backbone. Setidaknya ada beberapa kekurangan yang saya temukan. Pertama, tentu aja harganya. Ini dia kekurangan yang paling utama, sob. TV ini harganya selangit, coy. Nggak tahu dah, langit keberapa. Walaupun setelah kita coba, ya jadi ngerti kenapa harganya jadi mahal. Dan jadi terasa masuk akal gitu. Kayaknya cuma para sultan yang akan beli TV ini deh. Buat kaum mending, ada juga loh pilihan yang 65 inch dan 75 inch buat alternatif. Atau minimal nonton dan like video ini sih, kalau kata saya mah. Oh iya, saya lupa, nggak ada yang mahal di dunia ini, sob. Yang ada adalah kita yang miskin, sob. Kekurangan kedua adalah walaupun layarnya 8K, sayangnya konten 8K masih jarang banget kita temukan. Kebanyakan film atau video di internet masih beresolusi 4K atau Full HD. Walaupun begitu, ini artinya TV ini udah future proof ya, udah siap sama perkembangan teknologi ke depan. Secara kita juga tahu kan, HP-HP sekarang tuh udah mulai banyak yang bisa merekam video 8K gitu. Kekurangan ketiga, konsumsi daya TV ini lumayan tinggi. Nggak lumayan sih, ini mah tinggi banget coy. 475 watt 2K dispenser coy. Bisa dimaklumi mengingat banyak teknologi yang disematkan di TV ini. Kesimpulannya, secara keseluruhan Samsung Neo QLED 8K QN900D ini adalah TV yang luar biasa, dahsyat, sakti mandraguna. Desainnya cakep, layarnya cakep banget, fiturnya luar biasa canggih, dan performaan juga ngebut. Tapi kalau kaya raya dan pengen punya TV dengan teknologi paling canggih di alam semesta ini, TV ini adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Gimana pemirsa? Cukup murah bukan TV ini?